Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, selamat siang, selamat sejahtera. Salam bagi Anda calon pengusaha sukses. Untuk pertemuan kali ini, Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang budidaya ikan nila. Mungkin Anda sudah tahu ya, ini bentuk dari ikan nila itu. Ini kolamnya, ini ikan nila. Ini memang kalau di daerah sekitar Tulungagung masih jarang yang memeliharanya. Kebanyakan yang paling banyak itu adalah gurame. Lalu dilanjutkan lele. Kalau nila itu masih sedikit. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengetahui tempat pemeliharaan ikan nila. Yang kedua, siswa dapat mengetahui teknik pemilihan indukan ikan nila yang baik agar dia bisa bertelur, menetas dan menghasilkan anak yang banyak. Yang saya kaji itu ada di LKS halaman 50 sama halaman 51. Nah, kalau kita bicara bagaimana tahap perkembangan ikan nila. Pertama, kalau kita memelihara ikan itu kalau dari hulu ke hilir, dari paling kecil menjadi besar. Pertama kita memelihara induk ikan nila. Ada jantan, ada betina. Lalu mereka akan membuat sarang keduanya, yang jantan betina, untuk melakukan permijahan. Ada induk jantan, induk betina. Maaf, untuk ikan nila di sini fertilisasinya eksternal, tidak seperti manusia. Di mana kalau pada manusia pertemuan sperma dan ovum itu dalam tubuh perempuan. Kalau ikan itu yang jantan mengeluarkan sperma keluar, yang betina mengeluarkan sel telur, sperma membuai sel telur menjadi telur. Pertemuan sperma ovum kalau ikan itu ada di luar. Akhirnya menetas telur itu menjadi larva. Lalu pendederan, lalu juga menjadi besar dan menjadi ikan yang siap menjadi induk jantan atau induk betina. Selalu tumbuh dan berkembang. Rata-rata orang memelihara ikan nila itu ada yang hanya petani khusus pembenihan saja, membuat sarang pemijahan jantan betina bertelur menetas jadi larva. Dia menjual larva ikan. Ada juga petani ikan nila yang khusus membesarkan saja, dari yang mendederkan langsung membesarkan, dijual untuk dikonsumsi. Jadi tidak ada yang memelihara ikan nila dari kecil sampai besar. Nah, di sini untuk budidaya ikan nila, kalau seseorang itu memelihara ikan nila dari hulu ke hilir, dari kecil sampai dewasa, maka dia memerlukan beberapa jenis kolam. Jenis-jenis kolam ikan nila yang dimiliki para petani itu yang pertama adalah kolam pemeliharaan indukan ikan jantan atau ikan betina yang siap untuk melakukan perkawinan atau pemijahan. Ini maaf, kalau Anda melihara ikan induk jantan, induk betina, untuk pemeliharaannya maka diletakkan pada kolam yang terpisah sehingga tidak terjadi perkawinan yang di luar rencana kita. Kolamnya berbeda. Lalu untuk ukuran kolam untuk memelihara ikan indukan yang siap dikawinkan, itu ukuran kolamnya 100 sampai 140 cm. Ya, ini kalau kita mau mengawinkan ikan jantan ikan betina, maka kita masukkan kedua ikan itu di dalam kolam pemijahan, kolam perkawinan
kamar pengantin. Ini tujuannya untuk apa? Kita membuat kolam pemijahan tersendiri karena ini butuh ketenangan untuk mengawinkan induk jantan dan betina. Kalau kita mengawinkan induk jantan, induk betina ikan nila, maka kita cari kolam yang lantai dasarnya tanah dan dasar tanah diberi kubangan-kubangan atau istilah Jawanya jeglongan-jeglongan. Selanjutnya ketika sudah memijah, sudah bertelur, maka kita menyiapkan telur-telur itu menetas menjadi larva ke kolam pemeliharaan larva. Kolam ini bisa dari semen, juga bisa dari tanah, juga bisa dari hapa. Apa itu hapa? Ini seperti ini ya gambarnya ya. Hapa itu jaring halus yang mengapung di atas kolam. Ini masih larva. Setelah agak besar, maka ikan nila yang kecil itu dipindahkan ke kolam pendederan. Ini untuk memelihara larva ikan sampai ukuran larva ikan itu 10 sampai 12 cm. Kalau sudah sebesar itu, maka dipindahkan ke kolam pembesaran. Di kolam pembesaran dibesarkan, lalu sampai dewasa, sampai bisa dipanen untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Kemungkinan ini kalau dari segi harga ikan gurame, ikan nila itu lebih mahal ikan gurame, lebih mahal ikan lele karena ikan nila itu istilahnya banyak durinya. Istilah Jawanya banyak erinya sehingga merepotkan untuk dimakan. Sehingga kalau di daerah saya, daerah Tulungagung itu jarang yang memeliharanya. Nah, kalau kita mau mengawinkan ikan nila ikan itu harus tahu jantan dan ikan nila betina. Harus tahu. Sehingga harus tahu ini perbedaan dari ikan nila jantan dan ikan nila betina. Kalau ikan nila jantan bentuknya lebih panjang. Kalau betina, ini yang bawah ini betina, itu bentuknya lebih pendek dan lebar. Alat kelaminnya kalau pada jantan itu dua, lubang sperma sama anus, lubang urin. Kalau ikan nila betina ada 3 lubang, lubang sel telur, lubang urin sama dubur. Kalau pada ikan betina itu kalau diurut tubuhnya maka keluar cairan. Kalau pada ikan jantan kalau diurut maka keluar sperma. Hingga bisa untuk membedakan ikan nila jantan, ikan nila betina. Karena itu kalau kita bisa membedakan, kita bisa meletakkan mereka di kolam pemijahan. Oh, ini yang jantan, ini yang betina. Maaf, untuk ikan nila itu untuk pemijahannya, perkawinannya itu mudah sekali, tidak sesulit ikan lele atau ikan gurame. Kalau ikan lele, ikan gurame itu kalau memijahkan perlu rekayasa. Kalau ini dibiarkan saja sudah bisa kawin sendiri, sehingga istilahnya ikan nila itu dibiarkan gampang beranah karena dia kalau sudah berusia 4 sampai 5 sampai 6 bulan itu gonadnya, sistem reproduksinya sudah matang. Nah, di sini usia induk ikan nila yang baik untuk dipijahkan, dikawinkan, ini contoh ikan nila jantan dan betina, itu sebaiknya sekitar 4 sampai 5 bulan dengan bobot 120 sampai 180 gram per ekor. Ini fertilisasinya eksternal, di mana ikan nila jantan mengeluarkan sperma, ikan nila betina mengeluarkan ovum. Pertemuan sperma ovum di luar tubuh. Nah, ciri-ciri indukan ikan nila yang baik. Pertama, merupakan galur murni dari keturunan yang berbeda. Induk yang baik itu kondisinya sehat dan tidak cacat. Sisiknya besar dan susunannya rapi. Badannya tebal, warnanya mengkilap. Gerak